Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sufiana Indra Susanti Raju. Di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 12. Baik, materi yang pertama yaitu Controlled Forward Corporation atau sering disingkat CFC. CFC sendiri merupakan perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri, dan perusahaan tersebut bertempat kedudukan di negara-negara yang memiliki eh, tarif pajak rendah atau bahkan tidak memiliki tarif pajak sama sekali. CFC sendiri dibuat sebagai alat untuk menangguhkan kewajiban pajak dari operasi perusahaan yang berkedudukan di luar negeri tersebut dengan cara tentu saja yaitu dengan menangguhkan pendistribusian hasil berupa dividen kepada pemegang saham yang berada di dalam negeri. Untuk mengantisipasi penghindaran pajak jenis ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan telah memuat ketentuan dalam pasal 18 ayat 2. Ketentuan ini sebagaimana yaitu dalam pasal 18 adalah ketentuan dari anti penghindaran pajak. Selengkapnya bunyi dari pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah yang pertama yaitu Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek dengan ketentuan yang pertama, besarnya penyertaan modal dari wajib pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Yang kedua, secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Ya, teman-teman, dari ketentuan ini sudah sangat jelas bahwa di sini wajib pajak yang melakukan penyetoran modal harus minimal penyertaan modal tersebut sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor secara keseluruhan dari perusahaan yang berada di luar negeri tersebut. Yang kedua, jika seandainya ia menyetor sahamnya sebesar 50% dari total kepemilikan seluruh saham perusahaan, maka dia harus secara bersama-sama memiliki penyetoran modal dari wajib pajak dalam negeri juga dengan ketentuan yaitu wajib pajak menyetor sahamnya sebesar masing-masing 50% dari jumlah saham keseluruhan dari anak perusahaan yang bertempat kedudukan di luar negeri tersebut atau dari perusahaan CFC tersebut. Selain itu, berdasarkan ketentuan tadi juga, apabila ada wajib pajak dalam negeri yang memiliki perusahaan cabang di luar negeri, maka Menteri Keuangan dapat menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri tersebut, sehingga tidak ada celah untuk menunda pengakuan laba agar tidak dikenakan pajak di Indonesia. Selanjutnya yaitu sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH ini, Menteri Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 256 garing PMK titik 03 garing 2008 tentang penetapan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjualnya saham di Bursa Efek. Ya, teman-teman, adapun kriteria dari badan usaha luar negeri, tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang kriteria atau definisi dari badan usaha luar negeri atau CFC dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 256 garing PMK titik 03 garing 2008. Namun, dalam pasal 1 memberikan petunjuk tentang hal ini di mana terdapat frasa yang menyatakan bahwa penyertaan modal pada badan usaha luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Dengan demikian, kriteria CFC ini hanyalah badan usaha di luar negeri, selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek.
Artinya, batas antara badan usaha luar negeri yang merupakan CFC dan bukan hanya terletak pada apakah badan usaha tersebut menjual sahamnya di bursa efek atau tidak. Dengan ketentuan ini, maka bisa saja sebenarnya wajib pajak dalam negeri yang tidak bermaksud untuk menghindari pajak dengan memiliki perusahaan di luar negeri dan tidak membagikan dividen dengan tujuan lain dapat terkena dampak ketentuan ini sehingga dianggap mendapatkan dividen dari investasinya tersebut. Adapun saat diperolehnya dividen bagi wajib pajak dalam negeri, berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 256/PMK.03/2008, saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri yang menjual sahamnya di bursa efek yang pertama, yaitu pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan, atau pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Ya, baik, selanjutnya yaitu tax haven. Dalam Undang-Undang PPH, tax haven disebut sebagai alat untuk menghindari pajak, yakni dalam pasal 18 3C Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 sebagai berikut, yaitu penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduct company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country. Baik teman-teman, pada kesempatan ini itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan, saya Servulus Crispinus Moa. Saya akan membahas tentang jenis-jenis penghasilan yang berhubungan dengan CFC. Yang pertama, penghasilan yang bersifat pasif dari investasi. Penghasilan pasif ini berupa bunga, dividen, sewa, atau royalti. Yang kedua, penghasilan dari kegiatan usaha secara umum. Ketentuan CFC membebaskan ada beberapa negara kecuali yang pertama ada Hungaria, terus yang kedua ada Selandia Baru, dan ketiga ada Swedia. Terus yang ketiga, penghasilan selain passive income ini berupa penjualan harta atau pembelian jasa yang dilakukan di luar negara domisili dari pemegang saham CFC. Yang berikut, tax haven country. Tax haven country merupakan istilah yang menyatakan bahwa sebuah negara atau teritori yang menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak, sehingga para pembayar pajak ini dapat menghindarkan pembayaran pajaknya. Terus yang berikut ada ciri-ciri tax haven country. Yang pertama itu tarif pajak yang rendah. Yang kedua, tidak transparan dalam pemberian pelayanan administrasi dan legislatif, terutama menyangkut masalah keuangan. Yang ketiga, memberikan struktur pajak istimewa hanya kepada perusahaan asing saja, tetapi tidak memberikan kepada penduduk dan usaha lokal. Yang keempat, menerapkan peraturan yang tidak memungkinkan pertukaran data keuangan dengan pemerintahan negara lain, serta dimaksudkan semata untuk menarik investasi asing. Yang kelima, sebuah negara menerapkan tingkat pajak yang relatif lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Terus
Yang keenam, suatu negara dengan tarif pajak rendah bahkan 0% disertai dengan layanan jasa keuangan dan hukum dengan kerahasiaan yang tinggi bagi warga dan perusahaan asing. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman Ilon. Baik, perkenalkan, nama saya Sablon Pungkor. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman kelompok saya sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri tax haven country. Suatu negara atau wilayah dapat dikategorikan sebagai tax haven country menurut OECD jika memenuhi salah satu faktor. Yang pertama, pajaknya sangat rendah. Yang kedua, informasi nasabah dilindungi sangat ketat. Dan yang ketiga, tidak adanya transparansi. Berikut kendala yang dihadapi dalam memberantas tindakan tax haven. Yang pertama, kendala terkait identifikasi tax haven. Yang kedua, kendala terkait program dan perlakuan tax haven. Dan yang ketiga, inkonsistensi pencitraan tax haven. Berikut cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tax haven. Yang pertama, adanya kesadaran. Yang kedua, melakukan evaluasi atas semua persetujuan penghindaran pajak berganda. Dan yang ketiga, menyusun daftar dan hak kriteria tax haven serta memberikan disintensif pemanfaatan tax haven. Berikut potensi masalah dan alternatif pemecahannya. Yang pertama, personal residency. Yang kedua, trading and outdoor business activity. Yang ketiga, asset holding. Dan yang keempat, financial intermediary. Itu saja materi dari kelompok 12. Selanjutnya akan dilanjutkan sesi pertanyaan dari teman-teman audiens sekalian. Terima kasih.